Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan tekstil. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yang pertama adalah kemasan produk kerajinan tekstil dan proyek kerajinan tekstil. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Kemarin kita sudah membahas kemasan pada produk kerajinan bahan serat alam. Tentunya kalian masih ingat kan pengertian dari kemasan, fungsi kemasan, dan tujuan pengemasan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Selain untuk menjalankan fungsi melindungi benda kerajinan dari kerusakan atau kotoran, pengemasan juga digunakan untuk mempercantik penyajian dari hasil karya kerajinan tersebut. Pengemasan untuk karya kerajinan tekstil pada umumnya menggunakan kotak kardus yang diaplikasikan dengan mika transparan agar bentuk kerajinan dapat diamati dari luar kemasan. Atau jika ingin menghemat biaya, bisa digunakan plastik mika bening biasa. Motif pada plastik dan kardus dapat digunakan agar tampilan penyajian hasil karya tekstil lebih cantik dan menarik. Pada karya modifikasi kerajinan tekstil, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Prinsip desain berkelanjutan tetap harus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat. Berikut contoh kemasan untuk produk kerajinan tekstil. Yang pertama, sebuah kardus dengan plastik mika yang transparan. Kemudian bisa terbuat dari plastik dengan tali agar mudah dibawa, dan bisa juga dengan tas kertas. Selanjutnya, kita akan membahas proyek kerajinan tekstil. Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Pada kegiatan ini, kita akan membuat kerajinan tekstil jahit aplikasi. Ingatlah uraian jahit aplikasi yang sudah dijelaskan pada bagian terdahulu. Contoh yang akan dijelaskan ini tidak harus mengikuti proyek yang wajib untuk diikuti. Pembuatan tas teknik jahit dan anyam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perencanaan, yaitu menganalisis kebutuhan. Ilustrasi. Rena berencana menghadirkan tas dalam bentuk jahit yang setiap kainnya dianyam untuk adiknya yang tengah berulang tahun. Rena ingin memberikan hadiah yang dibuatnya sendiri. Ia ingin mencoba pemahamannya tentang teknik anyaman pada kain untuk diterapkan dalam pembuatan produk tas ini. Kemampuannya ini akan ditekuni sebagai pengisi waktu luang jika ia berhasil dalam membuat tas unik ini. Ide atau gagasan.
Reda ingin mencoba keterampilannya dalam menggunakan bahan dan alat yang tersedia di sekolah, sekaligus untuk memperoleh nilai terbaik. Bahan yang digunakan Rena adalah kain katun yang mudah dibentuk atau dilipat. Selanjutnya, membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa. Jadi, dalam tahap ini kita membuat rancangan berbagai karya, kemudian memilih karya yang terbaik. Pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Bahan yang diperlukan sebagai berikut. Kain warna ungu, benang warna ungu, lem, dan kapur jahit. Alat yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, lem tembak, jarum pentul, gunting, mesin jahit, spool, sekoci, dan radar. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita membuat karya kerajinan tas. Langkah-langkah dalam pembuatan tas sebagai berikut. Yang pertama, kain di radar sesuai pola. Kemudian, potong kain dan jahit. Setelah dibalik, susun kain dengan jarum pentul. Susunlah anyaman dengan arah diagonal. Pasang pada kain sedikit demi sedikit. Setelah lebar, beri tepian ungu dan jahit. Satukan panjang tas melingkar. Buat tutup tas bentuk persegi. Beri tali dan pengunci dengan dijahit. Jahit tutup dan beri velcro atau perekat. Inilah hasil tas teknik anyam dan jahit. Kemasan yang dapat digunakan untuk kerajinan tas seperti berikut. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Rena melakukan evaluasi dengan menguji karya tasnya dengan dipakainya sendiri. Rena merasakan kenyamanan atau ketidaknyamanan pada tas buatannya. Rena merefleksi diri dengan memperhatikan keselamatan kerja, keamanan, dan kebersihan dalam berkarya. Tugas praktek. Buatlah satu produk kerajinan tekstil dengan menggunakan salah satu atau lebih teknik kerajinan tekstil, seperti teknik sulam, teknik tenun, dan teknik jahit aplikasi. Berikut contoh produk kerajinan tekstil. Yang pertama, sarung bantal dengan sulaman, kemudian tempat HP dari kain flanel, berikutnya tas dari tali kur, taplak meja rajut, taplak meja dengan sulaman, dompet dari kain perca, dompet dari kain batik, dan keset dari kain perca. Boleh memilih salah satu dari contoh produk kerajinan tekstil ini untuk jadikan produk prakteknya. Demikianlah materi kerajinan tekstil untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian kedua. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.